Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum, berjumpa lagi di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Nah, apakah kalian menyukai minuman yang ada di layar kalian? Minuman apakah ini? Ya, betul sekali, minuman kopi dan teh. Kalian pasti sangat suka dengan minuman ini. Atau kalau tidak suka, pasti salah satu dari minuman tersebut ada yang kalian suka, seperti teh dan kopi. Kira-kira kenapa sih beberapa orang tidak akan tenang jika belum minum salah satu dari minuman ini, kopi ataupun teh? Ada yang tahu apa kandungan yang terdapat dalam minuman tersebut sehingga orang tersebut bisa merasa ketergantungan atau ketagihan? Nah, benar sekali, ada kafein. Di dalam minuman tersebut ada zat yang bernama kafein. Nah, zat itulah yang berguna atau yang berperan di dalam sikap ketergantungan atau ketagihan pada seseorang yang meminum kopi dan teh. Lalu, gambar apakah ini? Ya, ini bukan oplas ya, tapi ini adalah dua gambar dari orang yang sama. Yang satu saat belum mengkonsumsi narkotika, dan yang satunya atau yang sebelah kanan itu ketika sudah kecanduan zat-zat narkotika. Nah, di sini perbedaannya sangat mencolok. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Zat adiktif sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zat narkotika, yang kedua adalah zat psikotropika, dan yang ketiga adalah zat narkotika. Nah, di sini zat adiktif ini jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Contohnya ada alkohol, nikotin, kafein, dan inhalan. Inhalan itu seperti lem, cat semprot, dan lain sebagainya. Kemudian, penggolongan zat adiktif itu yang pertama adalah bersifat stimulan. Stimulan itu berfungsi untuk memberikan stimulasi bagi pemakainya dan langsung mempengaruhi sistem saraf pusat. Contohnya nikotin. Nikotin itu terdapat pada rokok. Lalu ada kokain, ada juga kafein. Nah, kokain ini terdapat salah satu jenis narkoba ya. Kemudian kafein itu yang tadi kita bahas di awal, itu yang berada dalam teh dan kopi. Yang kedua adalah fungsi halusinogen. Halusinogen kerjanya adalah mengganggu kerja saraf, jadi akan berhalusinasi. Contohnya adalah LSA. Kemudian ada depresan. Depresan itu yaitu lawan dari stimulan, yaitu dia melemahkan kerja organ tubuh sehingga akan timbul perasaan lemas ya, akan lemas dan tidak berdaya. Contohnya adalah alkohol. Kemudian kita akan bahas tentang zat adiktif yang psikotropika. Yang pertama adalah rokok. Rokok ini terbuat dari tembakau dan ditambah dengan bahan lain seperti cengkeh, minyak, dan saus untuk memberikan efek rasa. Rokok itu sangat mengganggu kesehatan kita karena di dalamnya itu ada zat berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan bahan kimia lainnya, sehingga rokok itu bisa mengganggu kesehatan paru-paru, jantung, bahkan kematian. Di dalam rokok sendiri itu ada nikotin. Nah, nikotin ini merupakan zat yang ada dalam daun tembakau. Nah, zat inilah yang berfungsi sebagai stimulan untuk mempercepat kegiatan otak dan lebih adiktif dibanding heroin. Makanya banyak pecandu atau pemakai rokok, pengkonsumsi rokok itu yang merasa ketergantungan dengan
rokok ini dan tidak bisa lepas dari rokok karena ada si nikotin ini yang berfungsi sebagai stimulan. Kemudian ada tar. Tar inilah yang menyebabkan seorang atau pengidap ketergantungan terhadap rokok ini yang akan mengalami kanker paru-paru karena bersifat karsinogenik dan menyebabkan penyakit pada tenggorokan serta pernapasan. Yang ketiga ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini gas beracun dan berbahaya dan karena dari pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian tidak berwarna dan tidak berbau, 200 kali lebih kuat pengikatannya terhadap hemoglobin dibanding oksigen. Yang kedua ada minuman keras. Minuman keras ini contohnya adalah bir, wine, arak, dan vodka. Nah ini memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda dan memiliki golongan yang berbeda. Di sini yang golongan A itu alkoholnya 1 sampai 5% saja. Contohnya adalah bir. Lalu yang kedua adalah golongan B, 5 sampai 20% kadar alkoholnya, contohnya wine. Dan yang ketiga, golongan C, kadar alkohol 20 sampai 45%, contohnya arak, whisky, dan vodka. Nah, zat adiktif selanjutnya adalah minuman keras tadi, berupa cairan bening, tidak berwarna, beraroma khas, dan mudah menguap, biasa disebut alkohol ya. Itu biasanya diperoleh dari fermentasi, madu, gula, sari buah, seperti anggur. Nah, hasil peragian itu akan menghasilkan alkohol sampai 15%, kemudian disuling dan mencapai 100%. Dampak pemakaian alkohol dari jangka panjang itu adalah menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, mengurangi vitamin hati, meningkatkan aktivitas racun di hati, kemudian meningkatkan aktivitas karsinogenik, menghambat pembentukan protein, dan gangguan fungsi hati. Sedangkan kemudian ada psikotropika. Psikotropika itu ada nafsa. Nafsa itu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian ada narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, narkoba sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1 itu yang sangat kuat tergantungannya. Contohnya adalah opium, heroin, ganja, dan ini sangat jarang untuk pengobatan. Kemudian yang kedua, golongan 2 itu yang kuat menimbulkan ketergantungan, contohnya peptidin, candu, dan lain sebagainya. Kemudian ada golongan 3 yang ini ringan menimbulkan ketergantungan, banyak digunakan untuk pengobatan, contohnya asetil dihidrokodenia. Nama psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya adalah amfetamin. Nah, di sini bisa menurunkan berat badan, gelisah, mudah marah dan tersinggung, serta bingung. Kemudian ada ekstasi. Ekstasi ini bisa menimbulkan perasaan mudah tersinggung, cemas, energi, mata sayu, dan susah tidur. Pengaruh jangka panjangnya bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu ada sabu-sabu. Nah, di sini sabu-sabu itu memiliki dampak yaitu mempengaruhi saraf, ketergantungan, penyakit jantung, dan kematian. Nah, di sini adalah efek dari penggunaan narkoba. Salah satunya adalah jika penggunaan narkoba tersebut menggunakan jarum suntik yang bersamaan atau berbarengan dengan penderita HIV/AIDS, maka akan tertular penyakit HIV/AIDS tersebut. Jadi, hati-hati ya. Jangan sampai kalian mencoba atau bergaul dengan seseorang yang menggunakan narkoba. Nah, ini tanda-tandanya kalau misalnya kalian mengkonsumsi zat-zat narkotika. Pertama, dari segi fisik itu bisa terlihat kurus, mata cekung, merah, pucat, tangan bertitik merah, sering menguap dan berair, serta berkeringat berlebihan. Dari segi emosinya, itu sangat sensitif, cepat bosan, sikap membangkang, emosi naik turun. Dan dari perilaku, sikapnya tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, sering lupa tanggung jawab. Tak suka mencuri uang atau barang berharga di rumah atau sekolah karena harga narkotika itu tidak murah. Sehingga ketika mereka kehabisan uang, maka akan
nekat untuk mencuri barang atau uang yang ada di rumah dari sekolah, dan takut air atau malas mandi. Rata-rata pengguna narkotika itu rata-rata jorok karena mereka itu takut air dan malas mandi. Nah, pesan ibu, jauhi narkoba, jauhi narkotika, karena narkotika akan merusak masa depan kalian, menghancurkan masa depan kalian. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Kalian harus pertama selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah. Nah, yang kedua, jika ada masalah, kalian sharing-sharinglah dengan teman-teman dekat kalian, saudara kalian, keluarga kalian. Jangan kalian pendam sendiri apabila kalian memiliki masalah. Ya, kemudian lakukan kegiatan-kegiatan positif dan bergaulah dengan teman-teman yang membawa dampak positif untuk kalian. Jangan bergaul dengan teman-teman yang mengarah ke arah yang hal-hal negatif. Seperti itu. Thank you, terima kasih sudah menonton video ibu kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kalian lebih paham dan lebih pintar lagi. See you next time.